Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bari Khalifah Rahman, dari kelas di Palembang tahun 2020 dengan NIM 0301382058. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja tentang lingkungan kerja proyek konstruksi. Oke, pertama itu definisi lingkungan kerja menurut para ahli konstruksi. Itu yang pertama, menurut Sudarjat, menurut Sudarjat tahun 1968, lingkungan kerja adalah kesatuan ruang yang terdiri atas benda hidup dan benda mati, daya, keadaan yang mempengaruhi kegiatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua itu menurut Isyandi tahun 2004, lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, dan serta kegaduhan. Kemudian itu menurut Niki Semito dalam Nuraini tahun 2013, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Kemudian, menurut ILO tahun 1992, tujuan umum lingkungan kerja konstruksi adalah sebagai berikut. Untuk memastikan bahwa semua tempat kerja aman tanpa risiko cedera keselamatan dan kesehatan pekerja. Untuk melindungi orang-orang yang hadir serta di lokasi konstruksi dari semua risiko yang mungkin timbul dari situs tersebut. Contohnya itu ketika kami eh, ketika kami melakukan field trip di ketika kami semester 5, kami mengunjungi beberapa proyek konstruksi yang sedang berjalan. Kami diminta untuk menggunakan eh, minimal itu helm konstruksi, itu untuk melindungi kepala kami untuk ketika bahaya-bahaya yang mungkin saya terjadi ketika pekerjaan konstruksi tersebut sedang berlangsung. Eh, di dalam lingkungan kerja konstruksi itu ada satu itu helm konstruksi tadi yang saya sebutkan. Itu gunanya itu untuk melindungi kepala pekerja dari berbagai macam ancaman, termasuk benturan keras, benda-benda yang jatuh, atau bahaya yang lainnya yang umum terjadi di lokasi kerja, konstruksi atau proyek lainnya. Kemudian yang kedua itu ada road to safety. Road to safety itu gunanya untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap bahaya seperti benda tajam, percikan bahan kimia, dan benda-benda jatuh yang mungkin mengenai tubuh bagian atas. Itu seperti kalian lihat di gambar. Kemudian di lingkungan kerja konstruksi itu juga ada berbagai macam-macam mesin-mesin besar yang digunakan dalam industri konstruksi untuk melakukan berbagai tugas yang berat dan kompleks. Mereka dirancang khusus untuk membantu dalam proyek-proyek konstruksi besar seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, bendungan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Seperti yang kalian lihat di contoh gambar di samping itu ada kren, kemudian juga ada yang namanya seperti yang kita lihat di gambar itu biasanya di berbagai macam konstruksi pasti ada yang namanya itu bulldozer untuk mengangkat pasir tanah yang dalam volume besar. Kemudian kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kerja. Menurut Siagan tahun 2006, itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Itu yang pertama itu ruangan tempat kerja. Yang kedua ada ruang kerja yang lega. Yang ketiga adalah ventilasi pertukaran udara. Yang keempat, tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan. Dan yang kelima, tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah.
Kemudian menurut Swanton dan Priyansa tahun 2011 ada ada namanya faktor yang fisik loh mereka. Ada 4 faktor. Yang pertama itu rencana ruang kerja. Yang kedua ada rancangan pekerjaan. Yang ketiga kondisi lingkungan kerja. Yang keempat ada tingkat visual. Kemudian menurut Walter Priasta tahun 2011 ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi kinerja itu pekerja yang melambat atau masalah yang terjadi di pekerjaan konstruksi. Mereka menyebutnya dalam privasi dan fokus di skala privasi faktor lingkungan psikis. Ada 5. Yang pertama, kerjaan yang berlebihan. Yang kedua, sistem pengawasan yang buruk. Yang ketiga, frustasi. Yang keempat, perubahan-perubahan dalam segala bentuk. Dan yang kelima, perselisihan antar pribadi dan kelompok. Kemudian ada 5 faktor lainnya. Yang pertama itu tadi saya bilang faktor fisik yang meliputi aspek penerangan cahaya, suhu udara, kelembapan ruang kerja, komposisi udara atmosfer, kebisingan, radiasi sinar, dan lain-lainnya. Yang kedua ada faktor kimia, yaitu gas uap, debu, kabut, sium, asap, awan, cairan, dan benda padat. Dan ketiga itu ada faktor hayati, yaitu mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Keempat itu ada faktor fisiologis, yaitu konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja. Kelima itu ada faktor mental psikologis, yaitu suasana kerja, hubungan antar pekerja, komunikasi dengan pimpinan beban kerja. Kemudian ketiga, ada manfaat, lingkungan kerja yang positif. Menurut Arifin 2003, ada 2 hal yang bakal terjadi jika ada lingkungan kerja positif. Satu, itu menciptakan gairah kerja yang bisa membuat produktivitas kerja meningkat. Dan yang kedua itu, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat sesuai stan- eh, sesuai standar dalam waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. Keempat itu ada karakteristik karakteristik lingkungan kerja konstruksi. Menurut ILO tahun 1992 ada 5 karakteristik lingkungan kerja konstruksi. Yang pertama ada akses dan jalan keluar. Yang kedua pembenahan. Yang ketiga orang dan runtuhnya struktur. Keempat pencahayaan. Kelima pencegahan masuk integrasi. Kemudian karakteristik lainnya itu yang pertama memiliki sifat yang unik. Eh, Setiap proyek konstruksi pasti memiliki keunikan yang berbeda, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang juga ditentukan kesamaan sifat antara proyek yang satu dengan yang lainnya. Namun tetap ada satu atau lebih faktor yang membedakan proyek tersebut. Terus yang kedua itu memiliki waktu, mutu, dan biaya yang terbatas. Karakteristik lingkungan untuk proyek konstruksi yang ini adalah karakter karakter waktu, mutu, dan biaya. Hal tersebut dikarenakan proyek konstruksi memiliki anggaran yang terbatas dan target waktu yang harus dicapai. Namun, selain memperhatikan 2 parameter tersebut, yaitu eh, anggaran dan waktu yang tepat, terdapat hal yang harus diperhatikan juga, yaitu kualitas dan keselamatan kerja para pekerja. Terus yang ketiga itu ada perhitungan biaya sebelum pelaksanaan. Karakteristik yang ketiga yaitu perhitungan biaya yang luas sebelum pelaksanaan. Hal tersebut menghasilkan perhitungan biaya tersebut, menghasilkan perhitungan sebagai rancangan anggaran biaya yang biasa kami sebut yaitu RAB. Proses ini penting dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan RAB. Hal tersebut dapat mengakibatkan terbengkalainya
proyek yang sedang dikerjakan atau berlangsung. Nah, kemudian terakhir, terukurnya volume pekerjaan. Dalam karakteristik yang terakhir ini, adanya memiliki volume yang terukur, yang berarti tiap volume proyek konstruksi wajib memiliki nilai, baik berupa besar volume, luas, panjang, unit, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.